listeners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast, masih dengan tema Christmas. Kalau kata orang-orang, ini adalah musim atau hari-hari atau minggu-minggu yang paling dinanti-nantikan dalam satu tahun. Namun, jika Anda menyaksikan episode kita yang sebelumnya, kita telah mendapatkan pemahaman apa sih yang perlu kita lakukan di bulan terakhir atau minggu-minggu terakhir dari sebuah tahun. Saya berharap Anda sudah mendengarkan pengajaran insight dari episode sebelumnya, supaya pada saat Anda menyaksikan pembelajaran kali ini, Anda bisa mendapatkan hal yang baru yang dibangun di atas dari pengertian yang sudah kita dengar sebelumnya. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pastor Evelyn. Ada kalau Pastor Eve. Hi, Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas to all of us. Tidak terasa. Kalau kita ngomong tidak terasa tuh jadi kayak ini ya, udah lewat begitu aja. Iya, udah kayak basa-basi gitu. Tapi sebenarnya terasa banget loh. Hampir 365 hari kita lewati di tahun ini. Kalau dalam satu kata, Pastor mau bilang apa mengenai tahun 2023? Satu kata aja, Pastor. Oke, grace. Grace. Kenapa tuh? Well, God show himself, Tuhan menampakkan dirinya, at least ya, kepada kita, pada saya pribadi di tengah-tengah komunitas kita sebagai Tuhan yang menopang kita dengan kasih karunia. Yes. Ya, jadi this year has been filled with grace upon grace upon grace upon grace. Yes. Agree. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita ya Pastor. Lalu juga janji-janji Tuhan kita mulai melihat penggenapannya. Sangat progresif, kita melihat pemeliharaan Tuhan juga untuk kita pribadi maupun juga komunitas gereja Tuhan yang saat ini sedang dipercayakan untuk Pastor Eve gembalakan. Dia Bapak yang hadir. Yes, Bapak yang hadir. Betul sekali. Ya itu ya sukacita kita di tahun 2023 ini. Dan kita masih ada beberapa hari ke depan untuk bisa melanjutkan pemaknaan kita, pengevaluasian kita mengenai tahun 2023. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat makna yang lain, Pastor, dari Natal itu sendiri. Apa yang bisa kita coba lihat, coba dalami kali ini, Pastor, di episode kali ini? Oke. Selama hidup saya sudah berapa kali putaran ya merayakan Natal. Kalau Pastor Eve istilahnya berapa kali bumi mengelilingi matahari. Telah berapa kali putaran ya. Jadi kan ini yang kemudian kita perlu semakin wise, kita perlu semakin bijak. Dan mungkin sedikit saya tambahkan tahun 2023 ini ya, saya nggak tahu nanti teman-teman akan menyaksikan recording ini kan available di channel kita, bisa terus saja disaksikan. Tapi at least ini direcord di tahun 2023 ya, dan pada tahun ini secara istimewa kita secara bersamaan membaca Alkitab secara chronological ya kan? Nah, memang kita hidup makin hari perlu makin bijak gitu ya. Jadi kalau kita, ya mungkin teman-teman punya disiplin membaca Alkitab yang berbeda, tapi yang kita coba upayakan dan lakukan adalah membaca Alkitab 1 tahun selesai. Ya, ada orang yang mau membaca per 3 tahun, silahkan. Tapi kita upayakan ini membaca ya. Jadi kan memang ada asupan firman setiap hari. Ya. Jadi lain cerita kalau kita mau study will be separated in a separate time gitu ya. Tapi ini membaca. Dan itu kita membaca secara kronologis. Saya cuma berpikir pada putaran keberapa mengitari matahari nantinya, ya sangkakala itu berbunyi. Dan Yesus datang menjemput, kan begitu, dia menampakkan dirinya. Nah jadi makin hari kita perlu makin bijak, gitu kan. Nah lalu juga beberapa tahun terakhir saya kemudian mengkonsentrasikan pembelajaran Alkitab, khususnya untuk masa Natal, mempelajari siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat gitu ya. Kita bisa membaca catatannya kan di Matius dan Lukas. Dua Injil ini ya. Kalau Markus itu kan sudah langsung Yesus sudah dewasa. Ya. Tapi Matius dan Lukas ini cukup erat, saling mengisi gitu ya.
tokoh-tokoh mana saja Hmm. yang terlibat, dan secara kronologis appearance yang mana duluan. Kalau kita bilang dalam panggung sejarah itu siapa yang dihadirkan duluan, ya? Yang sudah pasti Maria, Ya. kemudian Yusuf, pasti ya. Lalu tapi prior to Mary and Joseph there was Elizabeth and Zacharias, Ya. ya kan? Ini sebelumnya, lalu kemudian Mary dan Joseph. Kenapa? Karena memang dua keluarga ini jadi saling terkait. Dua pasutri ini jadi saling terkait. Ya, jadi yang satu sudah usianya sangat lanjut dan melayani Tuhan, saleh tapi tidak punya anak. Lalu kemudian pasangan yang sedang bertunangan akan menikah. Jadi ini seperti semacam tandem bersama-sama di dalam sejarah, gitu ya. Jadi ada Elizabeth and Zacharias, lalu kemudian Yusuf dan Maria. Tapi setelah itu siapa yang kemudian dihadirkan dalam panggung sejarah? Ya, the shepherd. The shepherd yang kemudian hadir datang menyaksikan baby Jesus yang sudah diletakkan di palungan, dibalut dengan kain lampin. Ya, nah setelah itu fast forward, tidak pada masa itu, fast forward, ya, yaitu orang-orang Majus yang datang dari timur, datang ke Yerusalem. Dan berdiri di hadapan Raja Herodes. Itu yang kemudian muncul dalam panggung sejarah itu kan. Itu is very intricate that time period. Lalu mereka, jadi berarti ada orang-orang Majus, kemudian ada Raja Herodes, lalu the scribes, ya, ahli-ahli kitab, ya, dan para imam. Itu kemudian dimunculkan pada panggung sejarah itu. Lalu saya ketinggalan. Waktu Yesus setelah lahir, dia kemudian dibawa ke bait suci, ya, untuk disunat. Oh iya. Right, ada Simeon dan Anna, ya. Jadi itu saya runut secara kronologis. Bagaimana kita mengkombinasikan Matius dan Lukas, ya, supaya membacanya kemudian bisa saling mengisi, gitu kan. Nah, tahun lalu, I think saya menghadirkan apa yang kita bisa pelajari dari Raja Herodes. Ini kan ada respon-respon orang pada saat dihampiri, didatangi oleh kabar baik mengenai ya. juru selamat. How would you respond, right? There was 3 kinds of responses dari orang Majus, kemudian ahli kitab itu, dan para imam, lalu juga Raja Herodes. In all those 3 specific. Jadi kita perlu lihat, ya, karena panggung sejarah itu mengajar kepada kita sesuatu. Jadi memang membacanya perlu cermat, teliti, jangan juga terlalu cepat-cepat untuk kita bisa terdidik. Ya. Nah, prior to that time, mundur lagi pada tahun-tahun sebelumnya, saya konsentrasi mempelajari Maria dan kemudian mempelajari Yusuf. Jadi ini dicicil nih tiap tahun. And then we grow in our knowledge. Kita kemudian bisa duduk di ruang kelas itu dan belajar dari seorang Raja Herodes. Maksudnya apa belajar dari, ya kan ada orang, kalau dulu kita belajar di kelas counseling, alat peraga yang negatif. Jadi ada, dan alat-alat peraga negatif dalam hidup kita. Yang kalau kita lihat dan kita perhatikan dengan cermat, Tuhan sedang mendidik jangan jadi kayak begitu. Gitu loh. Nah, ini cicilan pembelajaran di dalam kalender gereja. Karena nanti kita move on lagi ke time period yang berbeda kan. Karena setelah itu Yesus kemudian kita jumpai dia sudah dewasa. Ya, dia sudah ada di Sungai Yordan, ya kan? Nah, itu kemudian kita pelajari lagi gitu loh. Jadi, tapi pada periode awal kehadirannya, kelahirannya, kita bisa melihat tokoh-tokoh itu, dan kemudian kita melihat bagaimana respon tokoh-tokoh tersebut atau individu itu dalam mencermati kabar sukacita, dan kemudian kita bisa melihat diri kita di dalam kisah itu gitu. How would we respond? Saya yang mana nih kalau mendengar kabar baik? How would we respond pada saat Tuhan menginterupsi hidup kita dan rencana hidup kita? How would we respond pada saat Tuhan menghadirkan rancangannya bagi kehidupan kita? What would you do? Gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian memperkaya. Jadi ya teman-teman, kita punya waktu berapa kali putaran mengelilingi matahari in our tour. Saya juga diberkati juga sama Pastor Eve, karena setiap tahun nih kita mendekati bulan Desember, pengajaran-pengajaran kan juga jadinya mengikuti ya, untuk kita bisa memaknai khususnya hari-hari yang spesial, ada Natal, ada Jumat Agung, Paskah.
Dan ya saya bisa melihat progres pengetahuan itu, Pastor Rif. Teksnya nggak berubah loh. Ya. Teks yang sama kita baca, namun pengetahuan kita, pemaknaan kita semakin bertambah dan semakin dalam. Yes, yes. Nah, untuk hari ini yang kita akan coba hadirkan ya, dan dalam sharing kita bersama adalah dalam konteks tersebut, dalam panggung sejarah, saya katakan panggung sejarah ya, dalam time frame itu adalah hadirnya dua orang wanita yang sangat signifikan dalam kisah tersebut, yaitu Maria dan Elizabeth. Previously Elizabeth ya, yang terlebih dahulu, lalu kemudian Maria. Nah, ini yang kita akan coba lihat bagaimana kisah mereka itu bertaut. Yang masih jadi homework ke saya dan mungkin juga akan saya renungkan dan pelajari, I would dwell and sit on it nantinya juga ya, hopefully nanti bisa saya hadirkan dan bagikan kepada kawan-kawan adalah mengenai Maria as an individual. Karena ini juga luar biasa sosok wanita ini ya, apalagi memahami bahwa pada saat dia dipertunangkan, dipinang oleh keluarganya Yusuf, usianya sangat belia. It's below 20 years old gitu loh. Ada yang bilang early teenager, early teens gitu ya. Ya mungkin berapa? 12, Di bawah 13, 14 tahun. ya, ada yang seperti itu. Cuman kalau kita kemudian secara teliti melihat ya, every time her name appear di dalam catatan Injil, dan juga nanti kita akan juga temukan namanya muncul di early records in the book of Acts ya, dalam kitab kisah para rasul, kita melihat seorang sosok wanita yang evolving, yang bertumbuh di dalam pemahamannya. Ada beberapa kali catatan disebutkan bahwa dia menyimpan hal itu dalam hati gitu kan. Lalu menemukan sosok Maria 30 years after. Ya, jadi ini bukan lagi Maria yang teenager, tapi Maria juga yang bertumbuh mengikuti pertumbuhan putranya juga ya. Jadi after 30 years kita masih bisa melihat setelah dia melahirkan, kita menemukan dia kembali pada saat perkawinan di Kana. Dan kita melihat why would she be so daring ya untuk approaching Jesus dengan mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, whatever he ask you to do, lu lakukan. Itu kan kayak dia juga gitu kan dulu, waktu dia teenager, di mana dia berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku sesuai. I mean, she's been living that word day by day by day by day. Dan kita melihat ketaatan dia di usia belasan tahun, lalu fast forward 30 tahun, itu konsisten. Ya, sehingga diperhadapkan di tengah pesta kawin di Kana, di mana ada anggur habis, dia berani loh. Nomor satu, dia berani. Ya, of course a mother would dare to approach. Ya, memang ini adalah Tuhan gitu kan. Dia tahu ini adalah Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Israel ya. Tapi in a way ini juga putranya kan begitu. I mean, namanya paradoks. Nah, itu gimana kan gitu. Betul. And then this mother approached the son, dan dia bilang, dia bilang she presented her case, ya, the case yang ada di situ, anggur habis gitu. Dan tanpa minta izin atau apa, dia sudah present, and then dia langsung bertindak menyampaikan kepada pelayan-pelayan dan berkata, whatever he ask you, just do it. Dan she's been living that principle kan. Inilah prinsip dia mengawali perjalanan kalau saya bilang roller coaster gitu, perjalanan yang adventure. Ya, dulu ada seorang hamba Tuhan kita dengar ya, Eric Ludi ya, yang berkata bahwa you know, when you go with God, you are going to the endless frontier, kepada to this frontier yang endless gitulah. Kamu sedang menjelajah ke uncharted frontier gitu kan. Memang berjalan dengan Tuhan itu kalau kita mau pakai bahasa Indonesia ngeri-ngeri sedap gitu. Itu adventure, it's unpredicted in a way gitu kan, karena ketaatan kita dan pinangan Tuhan setiap kali mewujudkan rancangannya, mewujudkan purpose-nya, dari the unseen to the seen world, dari the unknown to the unknown, itu benar-benar bikin kita sangat bergejolak. Sama kan, catatan ini sangat konsisten. Waktu Yesus berdiri di atas air, dia katakan kepada muridnya, sini, datang sini.
Terus Petrus bilang, if that is you, bid me to come to you gitu. Kalau itu betul kau, ajak aku datang sini. Nah, I mean inilah pinangan-pinangan Tuhan, to the uncharted territory, to the endless, tempat-tempat yang kita belum pernah pijak kita belum pernah sebelumnya jelajahi. gitu. Jadi mau apa Bahkan poin? mungkin orang lain belum pernah juga melalui itu, Right. Pastor. Ini kita harus, ini renungan saya by the way di masa Advent ini, bahwa you are not dealing to a God that predicted. Dia bukan genie out of a box. Dia bukan Tuhan yang tinggal di kotak korek api gitu. Yang kamu bisa atur, yang kamu bisa ukur, tebak, yang kamu bisa tebak. I mean, that won't be a God, ya kan? Itu bukan Tuhan gitu. Itu loh. kayaknya Tuhan ke kita deh. Tuhan bisa tebak kita. Karena Tuhan kenal kita banget. Iya. Iya. I mean, our Christian faith, iman Kristen kita akan memungkinkan kita untuk masuk di dalam suatu pengalaman. Kita akan ada adventurer ya. Dengan Tuhan itu kita akan ada menjelajah, berpetualang gitu. Dan saya melihat dari sosok Maria, waktu dia usia belasan tahun loh, dia udah bilang, dia nggak tahu kan ke depannya ini mau gimana. Apakah dia tahu bahwa waktu dia berkata ya kepada malaikat itu, kemudian akan ada masa di mana Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh anak-anak laki-laki usia 2 tahun ke bawah. Did you know that it is so resiko gitu, sangat beresiko. Ya, itu kan kalau kita mau flashback ke perjanjian lama, itu yang terjadi dengan seorang wanita juga yang namanya Yokebed, yang kemudian setelah melahirkan bayi Musa, menyimpan dia selama 3 bulan di bawah titah Firaun bahwa ada genosida, bayi laki-laki harus dibunuh semua. Dia beranikan diri untuk simpan selama 3 bulan dan afterwards sudah nggak bisa disimpan lagi. Dia taruh di sungai Nil. I mean, sejarah itu banyak ya wanita-wanita hebat yang seperti itu, yang sangat radikal, berpetualang. I mean, I dare you, women, I dare you. Kamu mau dipinang sama Tuhan? Saya pakai kata ya, dipinang. Tuhan ulurkan tangannya, come on, let's journey together. Dipilih sama Tuhan. Dipilih, dan kemudian kita akan masuk dalam perjalanan yang unpredicted because you're gonna go to uncharted water, ya kan? Dan di area-area di mana kita tidak duga-duga itu, Allah mengerjakan perkara-perkara yang beyond our imagination. And come to think of it, that this Mary, dia mengawalinya waktu dia usia belasan tahun. Dan saya mau bilang, Tuhan itu belum berubah sampai sekarang. Dia tetap ingin membuka dan mengulurkan tangannya untuk anak-anak muda. Usia berapa? U20 apa U20? Itu Tuhan ulurkan tangan. Come on. Ada orang bilang, oh kita kalau naik kendaraan apa? Yang ATV ya? Iya. Itu katanya wah adrenalinnya pumping banget tuh. Dengan Tuhan lebih lagi ya. Kita when we journey with God. Jadi ada loh di dalam panggung sejarah, dalam masa Natal, seorang gadis muda yang menyerahkan hidupnya, berkata ya kepada maksud Tuhan, kepada rencana Tuhan, dan kemudian dia masuk dalam suatu pengalaman yang luar biasa. Lalu menjumpai kembali, nah ini sedang dalam studi saya gitu, pada momen-momen itu kan pasti ada tuh ya, marking ya, dalam kehidupan seseorang, namanya muncul. Dan lihatlah tiap kali kemunculan itu, nggak dikatakan bahwa Maria itu kemudian paham seluruhnya, tetapi dalam apa yang dia tahu gitu, dia continue to move on. Dia continue to walk on. Dia tidak mengizinkan ketidakpahamannya membuat dia berhenti. Dia adalah salah satu wanita yang kita jumpai di bawah at the foot of the cross. Dia adalah seorang wanita yang tidak malu diasosiasikan dengan Yesus. Can you imagine? Yesus itu dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib karena dianggap blaspheming. Lalu ini ibunya. Tidakkah kamu diasosiasikan dengan orang yang terpidana mati? Iya. Apalagi ibunya. Right. And he and she was willing to be associated with Jesus. Dia nggak run away. Dia ada di bawah kaki kayu salib itu. To be associated with Jesus. Makanya itu ada foto ya, disandingkan berdua. When Mary carry the baby Jesus, and then next to it another photo, when Jesus already his body penuh dengan luka dan dengan mahkota duri, dan she was there also. Jadi
kontras-kontras ini Mm-mm. dan saya melihat dia tegar ya Mm-mm. menghadapi itu. Mm-mm. Apa sih proses Tuhan dalam kehidupan gadis ini, wanita ini, gitu kan? Dari usia belasan tahun dia journey with the Lord sampai dia juga hadir di ruang atas di Yerusalem pada saat murid-murid Yes. bersama dirinya Yes. dipenuhi dengan Roh Kudus. Mm-mm. So that's another study ya. Jadi sesimpel jadilah padaku menurut perkataanmu itu It's a Masif. lifetime commitment. It's a it's a lifetime lifetime commitment. commitment yang diawali dengan menyerahkan tubuhnya Iya, keseluruhan Iya. hidupnya keseluruhannya. untuk dipakai oleh Tuhan, Mm-mm. gitu kan. Nah, wanita yang satunya lagi, yang senior adalah Elizabeth, right? And dikatakan mengenai Elizabeth dia dari keturunan imam juga, Ya. dan usianya sudah lanjut, ya. Dia beserta suaminya itu tidak punya anak, ya. Jadi kalau kita melihat secara teliti di dalam Lukas di Injil Lukas, kita melihat di situ bahwa penjelasannya ya pasal yang pertama, tetapi mereka tidak punya anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Itu kalau pasal 1 ayat yang ke-7 dari versi Alkitab bahasa Inggris dikatakan, but they were childless. Ya, this is in the English versionnya NIV ya, New International Version. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Nah, ini masih akan coba kita gali. Apa penyebab mereka tidak bisa punya anak? Do you get it? Ya, dalam bahasa Indonesia kita dikatakan apa? Mereka tidak punya anak. Iya, tidak punya anak. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan Elizabeth was not able to conceive. If Elizabeth was the case, Zakaria mestinya bisa cari wanita lain untuk melanjutkan keturunan. Iya, Seperti yang juga tercatat dengan, Sarah. Iya, tercatat juga dengan Sarah, tercatat juga dengan Penina dan Hana, Elkana, right? Tapi di sini dikatakan tidak ada catatan seperti itu. Gitu ya, bahkan bahasa Indonesia kita berkata mereka tidak punya anak. What is the case sehingga mereka tidak bisa punya anak? Kan begitu ya? Elizabeth was not able to conceive di sini. Ya, lalu disitulah kemudian Tuhan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria dan berkata bahwa istrimu akan hamil, gitu kan. Nah, lalu kita fast forward ya, saya tidak akan soroti Zakaria di sini, tapi kemudian kita lihat ayat 24. Ayat 24 coba kamu baca, Ki. Beberapa lama kemudian Elizabeth, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Right. Dalam bahasa Inggris dikatakan, after this, his wife Elizabeth became pregnant, and note this, and for 5 months remain in seclusion. Jadi selama 5 bulan dia ngapain? Dalam masa kehamilannya itu. Dia menyembunyikan dirinya. Dia tidak mempertontonkan dirinya ke publik. Saya merenung-renungkan hal ini karena yang terjadi dengan Maria. Jadi dia 5 bulan dia menyembunyikan dirinya. Lalu kemudian pada bulan yang ke-6, ya, pada bulan ke-6 daripada kehamilannya, pada saat itulah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria. Lalu malaikat Gabriel menyampaikan apa yang akan terjadi, ya, artinya meminang Maria di dalam rencana Tuhan yang besar ini. Tidak secara otomatis, karena Maria perlu menyatakan kesediaannya, ya. Tapi dalam penyampaian tersebut, malaikat Tuhan berkata, dan sanakmu yang namanya Elizabeth juga sedang mengandung, dan ini adalah bulan yang ke-6. Jadi kita lihat ya, in the hill country of Judea, di mereka tinggal di perbukitan Judea. Di situ Elizabeth itu setelah suaminya dilawat oleh malaikat, lalu conception terjadi, dan 5 bulan dia menyembunyikan dirinya. Right? Pada bulan yang ke-6, down in Nazareth, ya,
Maria dilawat oleh malaikat Tuhan dan berkata, meminang dia dengan rencana Tuhan yang besar, lalu juga menyampaikan sepotong kecil informasi bahwa Elizabeth sedang juga mengandung 6 bulan. Setelah Maria berkata, jadilah kepadaku seturut dengan perkataanmu, Alkitab kita mencatat, coba perhatikan apa yang dicatat oleh Alkitab, ayat 39 pasal yang pertama. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Underline kata bergegas. Ya, dalam versi bahasa Inggris dikatakan, at that time Mary got ready and hurried. Bergegas, hurried. Ya, kalau di sini bahasa TB 1 langsung berjalan. Ya, jadi to a town in the hill country of Judea. Ya. Untuk apa? Untuk menjumpai Elizabeth. Now, look at here. Kenapa dua wanita ini perlu kita hadirkan ya? Mereka hadir dalam panggung sejarah, tapi are we mindful to learn of the dynamic ya? Apakah kita mindful untuk melihat dan mempelajari dinamika, relasi, dan tindakan-tindakan daripada wanita-wanita saleh ini? Ya, jadi memang Alkitab menghadirkan wanita saleh. Kita bukanlah perempuan-perempuan abad modern yang tidak punya stempel, yang tidak punya role model gitu loh. Kita kalau cari role model jangan cari di majalah kali ya, jangan cari di sosmed. Ada kok di Alkitab, ada nih perempuan-perempuan saleh. What would you do? Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Right. Kalau kamu adalah Elizabeth, kamu hamil di masa tuamu, what would you do? Would you wifi dengan suamimu? Dan kemudian sekarang ini bikin itu loh, apa tuh? Kayak surprise test pack gitu. Apakah terus begitu? Bikin momennya zaman now. Langsung you want the whole world to know. Gitu kan. Tapi kok kan ini jadi pertanyaan ya. This Elizabeth did not do that. Dia ada di ministry and she did not do that. She chose to keep it private. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita saleh ini pada saat Tuhan memberikan benih mimpi untuk mereka kandung ya. Right. Janji Tuhan untuk mereka kandung. Memberikan jawaban doa. Memberikan benih mimpi. Iya. Tidak langsung. Elizabeth tidak menampakkan diri. Jadi dia tidak berkoar-koar ya. Iya. Tidak konferensi menerima undangan. Menerima undangan untuk bersaksi di mana-mana. Wow, sebenarnya ini caranya ya, responnya yang kita lakukan. Tapi coba deh, kita kan akan melihat, responnya kayak gitu, kira-kira masih relevan, masih oke nggak sih kayak gitu? Gitu kan caranya kita bercermin, kalau kita duduk, menemukan prinsipnya. Ya, kita mesti menemukan prinsipnya. Kalau kamu duduk satu ruangan dengan tante ini, tante Oma Elizabeth. Kita akan tanya kenapa sih tante, kenapa Oma, kok nggak muncul, kok nggak cerita-cerita lo ke tetangga, kan udah lama. Yes. I mean you know. Yes. Apalagi kita mencatat telah lanjut umurnya gitu. Artinya antara pada saat menerima janji Tuhan dengan garis akhir ya mungkin sudah tertebak sisa waktunya berapa lagi kira-kira kali ya Pastor. Bisa juga begitu. Atau mungkin coba kita consider suaminya itu tidak dalam posisi bisa berbicara loh. Oh iya. Setelah keluar, betul. Burn the incense. Suaminya juga tidak diizinkan berbicara. Elizabeth juga tidak menampakkan diri selama 5 bulan. Apakah Elizabeth kemudian diajari oleh suaminya? Kayaknya kita jangan keluar. Kayaknya udah kita diam aja. Iya, apa begitu? Kita nggak tahu kan? Iya. Suaminya sudah dihentikan nih, kamu jangan ngomong nih. Ya. Kenapa? Karena Tuhan turun tangan sendiri ya. Karena bagi suaminya, apa sih yang menyebabkan gini loh? Wow. Kita kalau belajar Alkitab ya, Nani. Itu kabar baik loh sebenarnya loh, untuk dia bisa mengandung. Ini in the English version ya Ki, pembanding antara Lukas pasal 1 ayat 18. You read Lukas 1:18. Coba baca. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Oke, stop. Dia nanya pakai kata tanya apa? Bagaimana? How. Right? Pertanyaan how itu adalah bicara mengenai action. Details. Langkah 1, 2, 3, 4. Aku mau yang clear-clear aja nih, aku mau jelas-jelaskan gitu. Dia tanya begitu ke malaikat. Nah, lalu dikatakan, I'm old man and my wife is well along in years. Kan dia nanyanya bagaimana toh? Lalu dijawab oleh malaikat, I am Gabriel, aku nih Gabriel, aku berdiri di hadapan hadirat Tuhan and I have been sent to speak to you and to tell you this good news.
And now you will be silent. Hmm. Langsung, kau sekarang ya, kamu tidak akan ngomong lah. Not able to speak sampai ini semua jadi kenyataan. Hmm. Langsung di-address. Ya, jawaban ini kan addressing something in him. Yes. Kalau sampai dia bilang, udah disampaikan pesan, lalu dikatakan, aku nih Gabriel, Mm-mm. aku nih berdiri di hadapan Allah, dia lagi bilang apa? Aku sah loh menyampaikan berita ini ke kamu loh. Are you doubting my words? Kan gitu kira-kira. Ada kata how ya. Lihat kata how yang berikutnya di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Lihat. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Jawabannya Maria di ayat 38. Kata Maria, aku nih hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oh, nggak dibikin bisu kalau Maria. Pertanyaannya how kan? Iya. Tapi how ini ternyata berasal dari apa ya? Dari kondisi hati Kondisi yang berbeda. hati yang berbeda. Yang Karena- satu mungkin mempertanyakan, Mempertanyakan, yang satu memang bertanya. bertanya, dan kita lihat firm sekali dia, dalam memberikan jawaban, I am the Lord's servant. Yes. Ya. Yes. Nah, kemudian kita lihat kedua wanita ini. Yang satu setelah hamil 5 bulan dia tidak menampakkan dirinya. Pada bulan yang ke-6 dia menerima kunjungan dari Maria. And between Elizabeth, antara Elizabeth dan Maria itu ada gap usia yang cukup besar banyak sekali. Jadi kalau mau bilang pelayanan apa sih sebenarnya sekarang, kita ada orang bilang pelayanan kita ini multi generasi atau intergenerasi. Itu ada bedanya. Betul. When kamu intergenerasi, you're doing it together. Yes. You're running together. Yes. The old and the young. Bukannya nanti, ya, tapi now. Running together. Dan ada gap usia yang besar sekali, ya. Jadi Maria begitu dia berkata ya kepada rencana Tuhan, dia bergegas. Jadi kita juga melihat di sini dan bisa belajar dari gadis muda ini, Umur berapa nih aku sekarang perlu belajar dari gadis muda itu yang usianya belasan tahun. Bijak sekali dia. Yang langsung bergegas ya. Nanti kita akan lihat ya, dalam kemudaannya mesti baca teks The Magnificat. Itu adalah nyanyian syukur, nyanyian pujian daripada Maria. She is well versed. Dia adalah seseorang yang paham firman. Jadi jangan anggap remeh sama gadis kecil ini. Sama gadis muda yang usianya dia well equipped, well educated berarti ya. Kalau dalam catatan study Bible saya ini dikatakan Mary itu theologically equipped gitu. Dia paham firman. Makanya kita bisa tahu seseorang tuh paham firman atau theologically educated itu dari mana? Baca Magnificat. Dari apa yang dia uraikan. Kita lihat aja Mary's song ini. My soul glorifies the Lord. Ini tidak mungkin dihasilkan dari seseorang yang tidak melek firman. Berarti dia datang dari keluarga yang melakukan pendidikan firman Tuhan kepada dirinya. Nah, sekalipun demikian, begitu dia carry that massive dream of God, ya, dia tidak berjalan sendiri. Dia memutuskan untuk pergi bergegas ke rumahnya Elizabeth. Untuk apa? Untuk dia, karena Elizabeth sudah duluan. Dia udah pada bulan ke-6, Maria masih baru. Jadi bagaimana this teenage girl akan merawat, akan berjalan dalam kehamilan itu, di term pertama kehamilannya, dia datang kepada Oma Elizabeth, ya, untuk belajar, to glean understanding, to get insight, gitu loh Ki. Bukanlah, jadi artinya gini loh, you can get something from the Lord, tapi kan nggak harus buru-buru posting gitu ya, nggak buru-buru langsung bikin statement publik. Will you allow yourself that time of hiddenness? Bersedia nggak sih untuk masuk dalam season di mana kamu tidak terlihat, nggak ada orang tahu, you're carrying something big, tapi nggak usah orang tahu dulu, oke nggak? Nggak harus mesti diinterview dulu, didengarkan oleh ribuan orang dulu, boleh nggak? Are we okay with that? Apakah kita bisa
Oke, dan diteguhkan hanya antara kita dengan Tuhan saja ya, Ya, tidak perlu mengumpulkan massa atau ya spotlight ya untuk bisa menyoroti apa yang sedang kita bawa, apa yang sedang kita kandung. right, right. Jadi ini something yang kita bisa glean. Hmm. Ini sesuatu yang pelajaran yang kita bisa tarik dari dua sosok wanita beda generasi ini. Hmm. Ya, di satu sisi Elizabeth tidak membiarkan both lah, tidak satu sisi dan both sisi keduanya ya tidak menjadikan isu gap usia itu mencegah mereka untuk berelasi Hmm. demi maksud Tuhan. Itu nggak usah digede-gedein yang kayak gitu. Hmm. Age gap itu nggak usah digede-gedein gitu loh. Yang menyatukan dua generasi yang berbeda ini adalah apa? Mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan. Hmm. The vision is greater Mm-mm. than the All the gap differences. and Ya. all the differences. Ya, Mm-mm. bahkan jarak pun tidak menjadi penghalang gitu. Mm-mm. Maria jalan kaki loh, waktu itu belum ada kendaraan online. Jadi maksudnya Ke begini ya Pastor, Hill kita Country of hanya Judea. mengizinkan diri kita untuk didatangi oleh orang dengan kandungan visi yang sama. Ya, dan itu membuat mereka bisa berelasi kan. Hmm. Membuat mereka bisa berelasi, dan saya percaya seperti nasihat daripada Rasul Paulus ya. Coba kita lihat Titus pasal yang kedua ya. Ayat yang ketiga, coba. Can you please read it? Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Amen. Amen. Jadi kita melihat peranan ini terjadi gitu, Ya. dinamika ini terjadi. Ya, Maria mendapat support yang dia butuhkan dalam masa pertunangan itu. Tidak dikatakan bahwa dalam periode 3 bulan dia pergi ke Judea itu, apakah Yusuf sudah aware bahwa Maria hamil? Ya kan, karena mereka tidak saling bertemu. Ya. Dalam ini juga satu informasi yang kita perlu cermati, bahwa masa pertunangan itu kurang lebih 12 bulan ya dalam tradisi Yahudi pada saat itu, ya, di mana setelah pinangan itu diterima, setelah ketubah itu ditandatangani, ya, mohar sudah diberikan gitu, pihak pria itu kemudian pergi ke rumah ayahnya untuk menyiapkan living corners ya, atau living quarter, untuk nanti dia akan tinggal di situ dengan istrinya kan gitu. Nah, itu 12 bulan kurang lebih mereka tidak saling bertemu. Nah, pada saat itu pasti Maria, terjadilah kunjungan malaikat itu kan. Dan dalam kondisi tidak bertemu, Maria berjalan ke Yudea gitu loh. Nah, artinya siapa yang akan membimbing dia? Siapa yang akan menasehati dia? Siapa yang akan memberikan tips gitu kan? Pendidikan berumah tangga itu Elizabeth. Karena ini juga sangat beresiko buat Maria pada saat itu ya, bahwa dia hamil sebelum pernikahan ya, sebelum, sekalipun ini dalam pertunangan kan, ini resiko besar untuk apakah hukuman rajam mungkin sebagai dampaknya. Jadi kondisi yang bergejolak itu taat, cuman kan ada resiko-resiko yang dia harus hadapi gitu loh, resiko Elizabeth sosial. juga punya resiko juga sendiri ya Pastor di usianya pada saat itu. Dia mungkin resiko melahirkannya barangkali karena dia usianya sudah lanjut usia gitu kan. Tapi suaminya juga bisu loh Pastor. Iya, Selama 9 bulan. dan kita juga yang membaca, kita tahu setelah 9 bulan dibuka. Iya, benar-benar. Dia nggak tahu apakah ini esok kali suami saya bisa bicara. dan gitu apakah sampai selama-lamanya. Begitu ditanya siapa nama anaknya baru dia bisa itu bicara. kita baca dalam catatan sudah terjadi gitu. Tapi Elizabeth, yang saya lihat begini Pastor, hanya orang yang memang mengalami lawatan Tuhan yang bisa sama-sama mengerti gitu. right, Iya kan? right. Dan kamu tadi bilang orang yang sudah mengalami yang sama-sama. Iya. Sama-sama ini terjadinya kapan? Ini yang saya suka bilang the spirit beareth witness, ya kan? Kenapa? Karena waktu Maria tiba di rumah Elizabeth dan menyampaikan salam, ya, bayi yang dikandung oleh Elizabeth yang adalah John the Baptist itu melonjak dalam rahimnya dengan kepenuhan Roh Tuhan. Berarti the spirit of God di dalam Elizabeth beareth witness gitu loh. Ada kesaksian roh ya.
Jadi itu yang terjadi sebetulnya pada saat Meresponi ya, juga. pada saat kita berlari bersama-sama ya, intergenerasi ya, sometimes mau dijelas-jelasin runut-runut juga nggak, kan kadang-kadang ya mau minta Iya. penjelasan, lu ngomonglah presentasi proposalnya kayak apa, mau bikin apa gitu. Sebentar. Memang clarity is important, but do you have the spirit witnesses in your spirit? Iya. Ada kesaksian roh nggak? Kadang-kadang kan juga generasi muda itu perlu apa ya? Mencoba untuk bisa memahami generasi seniornya dan mempresentasikan apa sih yang Tuhan lagi kerjakan di kamu. Lalu yang senior juga mencoba. Kadang-kadang kita ada gap ini bahasa, ini terminologi dan apa. Oke, ada validitasnya yang ada, tapi tidak itu kan yang menjadi Iya, dasarnya. yang di dasarnya itu The adalah Spirit beareth witness. Ada kesaksian roh nggak? Ya. Iya. Dengan Karena anak muda ini Karena gitu. kalau mau dibilang Pastor, masa Elizabeth juga tidak punya sesama rekan perempuan? Iya. Begitupun juga Maria, memang dia nggak punya Emang nggak punya perempuan-perempuan teman-teman tua. lain Ya di perempuan-perempuan di tua di sekitar sekitarnya. dia, iya. Iya kan? Iya. Tapi ini catatan 3 bulan loh Pastor dia Right. tinggal di situ. Yes. Jadi kan ada satu prinsip yang akhirnya berbicara ke saya, iya ya, kita dalam berelasi menjaga kandungan mimpi Tuhan, ya perlu ketemu tuh orang yang menjadi Elizabeth-nya kita atau Marianya kita, tergantung kita di perspektif Iya. yang mana. Ya kalau kita dalam posisi, dan ini selalu di dalam hidup ya. Iya. I mean at one season you might be the Mary, and the next season you might be the Elizabeth. Ya kan? Yang mengalami interupsi Tuhan di usia lanjut usia. Right. Dan saya pada usia saya sekarang, I'm looking for both Elizabeth, my Elizabeth and my Mary. Yeah. Gitu loh. Saya mencari Maria saya. Itu kan berarti kan saya mencari generasi muda yang juga mau berlari dan memperjuangkan apa yang Tuhan taruh dalam diri mereka, and committing myself to stand with them untuk menjaga impian itu menjadi kenyataan gitu loh. And at the same time, saya juga adalah Maria yang mencari Elizabeth saya. Gitu loh. Those are older women, wanita-wanita yang berusia lebih senior, lebih tua, dan mereka adalah orang-orang yang juga dilawat Tuhan gitu. Dan kita adalah orang yang sama-sama merespon, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Yes. Jadi ngerti banget, oh kamu juga pernah bersaksi itu juga pada Tuhan ya. Iya, dengan seorang perempuan yang mungkin aku belum sampai di level minta menjadikan diriku, memberikan diriku sesuai dengan perkataan Tuhan sih. Itu kan tentu saja berbeda ya, Pastor, cara kita berbicara dan saling tektokan. Kayak nggak satu server gitu jadinya. Kamu bilang nggak satu server ya? Iya, karena beda loh Pastor, kita bisa bicara dengan seseorang yang memang meresponi Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataanmu dengan tunggu dulu Tuhan, aku belum siap dengan perkataanmu. Yes. Ya. Nah, oke. So you get our point, right? Bisa dipahami ya. Iya. Karena memang ya seperti tadi saya katakan, setiap tahun pada menjelang bulan Desember kita mau belajar ya di ruang kelas itu ya sebagai anak-anak muda, saya bilang anak-anak muda, orang-orang yang ada di generasi ini untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini dan melihat dinamika mereka ya. Faktanya bahwa Roh Kudus Tuhan kita mengizinkan nama-nama mereka yang tercatat, that must be for something. We want to learn gitu ya. Both alat peraga yang negatif, yang buruk maupun mereka yang memang menjadi sampel of godliness. Yes. Oke. Wow, ini bisa menjadi modal kita dalam mempelajari makna Natal di tahun ini. Banyak sih sebenarnya, Anda bisa cek, nanti saya bisa memberikan thumbnail di sini ya, mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Natal. Jadi Anda juga bisa menambah pengetahuan Anda di dalam moments Christmas ini. Dan sekaligus Anda juga bisa pakai waktu-waktu ini untuk bisa mengingat kembali atau memberikan diri Anda atau hidup Anda ketika Tuhan hadir dengan sebuah janji, dengan sebuah interupsi ilahi di tengah-tengah perencanaan dan mimpi yang sedang Anda bangun. Kita bisa memiliki sikap seperti Maria. Ini aku Tuhan, hamba-Mu, pakai aku menurut perkataanmu. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dan perkataan Tuhan itu bisa anything. Itu kan statement yang mengerikan loh, Pastor. Ya, I mean, jadilah. Anything loh, Pastor. Be it unto me, itu dalam bahasa Inggris kan, be it unto me. Berarti kan jadilah itu adalah suatu proses in which the word of God make you. Yeah. Firman Tuhan menjadikan kamu.
you become, dengan kata lain kalau mau pakai istilah Alkitab, because you are holding on the word will transform you. Yes, transform. Itu tadi saya maksud Iya. anything loh yang jadi Tuhan ngomong apa mengenai hidup kita jadi bisa transform karena transform perubahan bentuk. Jadi yang kita pikir kayaknya saya akan menjadi seperti ini deh. Begitu kita willing dan bilang jadilah Tuhan padaku menurut perkataanmu. Nah, perkataan Tuhan itu bisa menjadi bentuk lain yang kita pikir akan menjadi sesuatu yang berbeda dari yang kita pikir saat ini. Iya. Nah, itu yang resiko yang saya maksud tadi perkataan Maria. Right. Dan dia tidak pernah mengoreksi perkataan itu. No. Tidak pernah mengoreksi. Kita akan nanti ya, mungkin satu hari saya akan hadirkan pembelajaran itu. Tapi sosok Maria ini adalah sosok, kalau di Yang sini komit dikatakan loh dengan no perkataannya. other human being was closer to Jesus Christ on earth than Mary, Of his mother. course. Dia yang paling Dia dekat, yang tahu very bagaimana bayi Yesus intimate. menendang perutnya, Pastor, di dalam. Iya, kalau mama-mama hamil tuh kan, ada kakinya, tapak kakinya muncul kan gitu kan di perut. Dan dia menyusui tahu bayi semuanya. Yesus. Yes. I think Very intimate. ya kita Very intimate. Dan itu salah satu pribadi yang memang saya akan ketemuin Yeah. juga, Pastor, jika saya bisa ngobrol ya, dengan Maria. amazing ini. Yes. Wanita ini sangat amazing. Amazing. Jadi bukan hanya mengenai kelahiran Yesus di Bethlehem, No, tapi dia sebagai sosok seorang hari perempuan. ini hari ini kita hadirkan sosok perempuan muda ini yang juga evolving ya, because she juga get evolving, older kan, yes. dia bertumbuh juga kan. Yes. Dia mengandung Yesus ya menurut ahli-ahli kitab ya pada usia sangat muda. Ya. Dan kita melihat kehadirannya 30 tahun setelah dia muncul kan, bahkan di kaki salib itu dia. Dan berhasil kita membawa melihat. Yesus bukan ke istana raja, tapi ke kayu salib. Ya. Berhasil dibawa menuju destinasi Ya. dari Yesus Kristus. Dia ada di situ. Wow, amazing. Hopefully ini bisa menginspirasi Anda para perempuan untuk bisa memiliki sikap sebagai seorang hamba seperti Maria, maupun Anda para pria untuk juga bisa memiliki sikap hati yang sama di penghujung tahun ini. Right. Oke, kita akan belajar lagi tentunya di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk Anda share pembelajaran Anda, atau berikan pertanyaan, atau komentar, atau permintaan doa, atau apapun yang Anda ingin sampaikan kepada Pastor Eve atau tim kami di For Your Insight, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.